Pemirsa, jumlah korban longsor tambang emas Tulabolo pada Selasa pagi kembali bertambah. Data dari Posko Aduan Korban Bencana mencatat ada 108 orang penambang yang menjadi korban bencana. 11 orang diantaranya meninggal dunia, yang selamat berjumlah 46 orang dan masih dalam pencarian berjumlah 51 orang. Tim gabungan pencarian dan pertolongan sudah mengevakuasi 9 orang mayat ke posko induk untuk dibawa ke rumah sakit. Saat ini tim gabungan pencarian melanjutkan evakuasi di lokasi tambang. Kantor pencarian dan pertolongan Gorontalo mendapatkan bantuan personel dari Basarnas Pusat sejumlah 11 orang dan dari kantor pencarian dan pertolongan Manado sebanyak 10 orang. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana proses pencarian korban longsor di lokasi tambang di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, kita sudah tersambung dengan Bapak Salama, selaku dan Rutim Alfa Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo. Selamat siang, Pak Salama. Pertama kami ingin memperbarui informasi mengenai jumlah korban, Pak. Apakah sudah ada korban yang kembali berhasil diselamatkan, ditemukan? Cek. Selamat siang, Pak Salama. Mohon izin di repeat, Mbak. Baik, Pak Salama, kami ingin memperbarui informasi mengenai jumlah korban yang sudah berhasil ditemukan. Mohon izin untuk update terbaru di lokasi kami melaporkan. Untuk update yang sudah kita identifikasi itu sekitar jumlahnya 109 orang. 109 orang itu 11 meninggal dunia, 49 dalam pencarian dan 49 selamat. Jadi sudah kita update tadi dari 51 yang dalam pencarian, sekarang 49. Jadi totalnya itu 109. Perlu kami infokan, kami mendapatkan bantuan heli dari Bakamp Polri dari Makassar untuk evakuasi korban sudah 8 orang. Yang pertama 5 jenazah yang sudah transfer, 9 jenazah yang ada di puncak itu, yang satu sudah dipaksakan untuk evakuasi darat dan dengan dukungan dari pihak kepolisian dari Bapak Kapolda, kami sudah mendapatkan bantuan heli dan sekarang untuk jenazah yang sudah dievakuasi di udara itu 8 orang. Dan untuk 8 orang itu belum kita bisa identifikasi. Nanti akan kita kembangkan untuk data korban dan kita akan update. Izin, Mbak. Baik, 49 orang masih dalam pencarian, begitu Pak Salama? Ya. Baik, Ya. Pak Salama, mungkin Bapak bisa gambarkan, Pak, bisa ceritakan kepada kami sebenarnya seperti apa medan yang dihadapi oleh para petugas di sana? Seperti apa tantangan dan kendalanya? Yang pertama kendalanya itu unstable location. Jadi lokasi yang tidak stabil. Kenapa? Karena kita tentunya dalam personil yang bertugas itu kita harus memetakan asesmen lokasi, kemungkinan apa saja dan bagaimana mengatasi kondisi-kondisi yang unstabil itu. Yang pertama. Yang kedua, cuaca yang tidak menentu, dan untungnya alhamdulillah hari ini di hari ketiga ini tidak hujan dan mungkin mudah-mudahan sampai sore, namun kita bisa melihat ini sudah mulai mendung ya. Jadi kita maksimalkan untuk heli untuk bergerak. Jadi ini sudah yang ketiga kalinya heli bergerak menuju ke lokasi. Itu. Kemudian yang ketiga, untuk jalur darat sendiri aksesnya cukup jauh, 23,5 km kurang lebih akses, dan kita bagi menjadi 7 posko untuk drop. Itu kita sudah standby-kan dari kemarin, namun laporan tim yang bertugas di lapangan butuh change personil karena aksesnya yang cukup susah. Untuk teman-teman, mekanisme yang kita gunakan adalah sistem estafet, namun karena dengan kondisi yang cukup berat, teman-teman juga masih membutuhkan dukungan bantuan relawan-relawan yang bersiap untuk saling change untuk teman-teman yang berada di posko jalur darat. Ya. Baik,
Pak Salama, tadi Anda menyebut bahwa salah satu kendala adalah kondisi lokasi yang tidak stabil. Ini apakah artinya tidak stabil dari segi tanah dan juga kemiringan lereng? Apakah mungkin akan ada potensi terjadi longsoran susulan begitu? Iya, potensi itu cukup besar, sangat besar potensi tersebut sehingga tim kita pertama yang tiba di sana itu belum bisa melakukan proses evakuasi. Jadi kita tunggu tanahnya agak stabil dulu, tidak terlalu basah. Kemudian dalam posisi kemiringan tersebut masih memungkinkan terjadi longsor susulan ketika kita menggali di bawah. Kita gali itu akan menambah proses longsoran dari atas. Sehingga ketika memang personil cukup banyak, itu kita bisa saling memonitor satu sama lain. Jadi tetap harus ada safety officer di lapangan untuk terus mengawasi kondisi-kondisi sekitar. Karena area yang sangat terdampak cukup luas, sehingga dengan banyaknya personil itu kita bisa saling mengawasi satu sama lain dengan kemiringan lereng gunung yang cukup tinggi dan area-area terdampak cukup besar. Dan untuk lokasi di atas sendiri, para penambang sudah turun semua. Sehingga untuk teman-teman yang bertugas di lapangan itu juga untuk memetakan lokasi itu masih hanya melihat secara visual. Jadi mereka tidak bisa menggambarkan titik-titik yang kemungkinan ada korbannya. Jadi penambang-penambang yang memang sudah di atas itu mereka sudah pada, yang selamat itu sudah pada turun, Mbak. Gitu. Baik, jadi dipastikan sudah tidak ada lagi warga ataupun penambang yang berada di puncak longsoran begitu ya, Pak? Ya, untuk sementara masih sementara di asesmen. Jadi komunikasi dari atas semua yang selamat itu sudah turun. Cuman ada titik-titik titik-titik bor yang lain. Kemungkinan di sana akan kita cek lagi. Karena selain titik 1, titik bor 1, 3, 18, 19 yang dibagi dua itu, ada juga titik bor yang lain yang kita bisa minta informasi bagaimana kronologi mungkin ataupun bisa membantu memetakan kondisi-kondisi ada yang di lapangan. Baik, Pak Salama, kami ingin tahu juga Pak mengenai mekanisme evakuasi sendiri. Apakah nantinya ketika ada korban yang berhasil ditemukan nanti akan diangkut menggunakan helikopter atau tetap ada yang dievakuasi dengan jalur darat begitu? Untuk tindak lanjutnya, mohon izin sekarang sementara berlangsung rapat dari pihak pimpinan, baik itu dari yang dipimpin langsung oleh Pak Kapolda. Beliau akan melakukan koordinasi. Jadi info awal itu diusahakan dimaksimalkan teman-teman untuk fokus di titik atas. Dan kalau sekiranya mampu dimaksimalkan evakuasi korban itu via udara. Karena kita melihat dari beberapa korban yang ditransfer lewat jalur darat, itu waktunya cukup lama dan personil yang dibutuhkan itu sudah mulai drop. Jadi seperti itu. Baik. Jadi tetap kita maksimalkan. Namun ketika cuaca tidak memungkinkan, mau tidak mau kita harus tetap mensupport teman-teman yang di tim darat. Demikian. Baik, Pak Salama, tadi Anda menginformasikan bahwa kondisi saat ini cuaca memang sedang tidak hujan. Namun apabila nantinya hujan turun, artinya proses pencarian dan evakuasi harus di stop sementara? Ya benar. Untuk jalur udara pastinya akan dihentikan. Jadi dari pihak Kapolda mengarahkan bahwa segala jenis keputusan untuk pencarian udara itu dihandle oleh kru heli. Jadi kru heli yang melihat bagaimana kondisinya. Dan tadi sudah pemberangkatan yang ketiga setelah refuel BBM. Mudah-mudahan masih banyak yang bisa dievakuasi karena yang pertama tadi itu mereka berhasil mengevakuasi 5 korban yang sudah terpacking. Nah, kendalanya sekarang korban itu masih banyak yang belum ditemukan, jadi masih proses pencarian. Jadi harapannya teman-teman yang jalur udara itu disambungkan via jalur komunikasi, mereka bergerak ketika memang sudah siap-siap terpacking. Korbannya sudah di-packing untuk dievakuasi ke posko, demikian. Baik, lalu bagaimana tim memetakan titik ataupun fokus-fokus pencarian, Pak? Bagaimana penyebarannya? Ya, jadi tentunya penyebaran untuk asesmen awal ini kita tentunya meminta data-data dari tentunya dari penambang yang selamat, kemudian dari
warga-warga di sekitar yang memang pernah melakukan proses penambangan di sana atau tertua di bawah. Kemudian selanjutnya ke atas itu untuk sementara masih kita menunggu pemetaan via drone, karena tim kami yang pertama itu membawa ke sana via drone. Namun tadi kita sudah mendapatkan juga tangkapan layar dari kru heli yang sudah memetakan lokasi ataupun sudah memberikan gambaran area longsoran yang ada. Kemudian dari situ nanti kita akan rapatkan untuk proses evakuasi yang akan dimaksimalkan di atas. Baik, Pak Salama, ini kalau kami lihat dari gambar yang ditampilkan ini kan area longsoran cukup luas begitu ya Pak. Sebenarnya selain lokasi tambang itu sendiri ada berapa rumah yang terdampak Pak Salama? Namun dijawab usai jeda ya Pak. Kita jeda sejenak pemirsa. Breaking News TV One akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.